Iya, halo semuanya. Saya Edric. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang infrared atau yang dikenal inframerah dan juga implementasinya. Kita mulai dari apa itu infrared. Infrared merupakan sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih dari cahaya yang terlihat atau cahaya tampak, yaitu antara 780 nanometer sampai dengan 1 mm. Sinar infrared tidak dapat tertangkap mata karena dari spektrumnya terlihat bahwa dia di atas sinar tampak. Nah, terlihat pada skema jika semakin kanan panjang gelombangnya akan semakin besar, sedangkan energinya akan semakin kecil. Seperti itu. Ke jenis-jenis dari infrared ini. Tadi dari spektrum sendiri terlihat kalau misalnya dibagi menjadi tiga kan. Yang pertama adalah yang jarak dekat yaitu near. Itu dari 0,75 sampai 1,5 mikrometer. Nah, biasanya ini digunain pakai buat night vision. Dan kalau untuk medis ada spektroskopi. Nah, lalu yang kedua adalah jarak menengah. Nah, itu panjang gelombangnya 1,5 sampai 10 mikrometer. Biasanya digunakan untuk rudal kendali. Nah, rudal ini menggunakan infrared itu untuk mencari panas. Dan tipe terakhir adalah infrared jarak jauh. Ya, gelombangnya 10 sampai 100 mikrometer. Nah, implementasinya sangat populer akhir-akhir ini karena sedang corona, yaitu untuk mengukur suhu tubuh manusia. Nah, dengan panjang gelombang yang cukup panjang, ya, maka efek buat tembusnya lebih tinggi, lebih dari bisa bisa menembus tubuh manusia. Tidak hanya ya seperti yang lain, cuma suhu ruangan. Nah, secara singkatnya, saya jelasin secara singkatnya untuk yang uh, termometer ini, itu sinarnya kan ditembakkan, lalu dipantulkan, ditangkap lagi oleh sinyal ini di alat ini. Namun sinar yang ditangkap tersebut sudah berubah karena sudah bertambah suatu informasi lain dari pantulan itu. Bisa jarak, bisa juga suhu, dan bisa juga informasi lain. Nah, maka itu selain alat deteksi, infrared juga bisa dilakukan untuk melakukan transfer informasi yang disebut dengan infrared communication. Implementasi yang saya akan jelaskan itu tentang infrared communication. Ini contohnya. Nah, ini yang paling uh, sering dilihat yaitu remote TV. Nah, kita butuh perangkatnya cukup sederhana ya. Seperti komunikasi biasa, komponen dasarnya ada pengirim, penerima, ada data yang dikirim, ada media dan ada protokol. Pada remote TV, pengirimnya di sini adalah LED infrared yang bisa dilihat di gambar. Lalu penerimanya adalah IR receiver, infrared receiver. Nah, untuk datanya sendiri adalah data clock dari yang dikirimkan oleh LED infrared. Lalu karena ini komunikasi infrared itu termasuk unguided yang tidak perlu kabel, maka medianya adalah udara. Dan protokol di remote TV ini adalah settingan pada microcontroller pada remote. Seperti saat kita menekan angka 1, nanti clocknya yang dikirimkan akan berbeda dengan saat kita menekan tombol lain. Gitu. Nah, setelah dikirimkan, data akan diterima lalu akan diterjemahkan oleh TV. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, keunggulannya apa sih infrared communication ini? Keunggulannya umum digunakan, jadi gampang dicari komponennya. Terus murah juga harga komponen-komponennya. Terus mudah digunakan dan mudah juga dirangkai. Tapi kekurangannya lambat dibandingkan yang lain. Terus komunikasi ini harus berhadapan, kayak LED-nya sama receiver-nya itu harus berhadapan. Kalau misalkan LED-nya saling bertolak belakang, nanti nggak akan sampai informasinya. Terus habis itu jaraknya juga sangat terbatas karena tadi yang kita lihat juga infrared kan uh, panjang gelombangnya juga terbatas seperti itu. Uh,
penjelasan singkat dari saya. Eh, Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.